pertama ingin menjelaskan tentang map yang telah kami buat tentang klasifikasi media pembelajaran, alasan memilih media, dan desain apa yang akan kami pilih. Nah, untuk anggotanya ada Mbak Putri Noviatur, ada Mbak Bobi Sesi Junior Firdaus, ada Mbak Laila Krisis Safa, ada Mbak Aulia Masrifah, dan yang terakhir yaitu Mbak Nena Hidayah. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Sebelumnya saya jelaskan tentang apa sih klasifikasi itu. Jadi klasifikasi itu adalah sebuah pengelompokan. Nah, di dalam media pembelajaran itu ada 4 pengelompokan atau 4 kali klasifikasi dalam media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual, yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media audiovisual, yang keempat yaitu multimedia. Baik, jadi yang pertama adalah media visual. Apa sih media visual itu? Media visual itu adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jadi dalam pengalaman pembelajarannya itu, siswa itu diperoleh dari indera penglihatannya. Dan juga secara garis besarnya media visual itu terdiri dari unsur garis, tekstur, bentuk, dan warna. Nah, dalam pembelajaran visual ini harus memperhatikan atau harus menonjolkan kesan visualnya, seperti contoh dalam memilih warna dalam bentuk gambar ataupun memilih kreasi-kreasi yang bisa menarik perhatian peserta didik. Dalam media visual ini ada 2 bentuk. Yang pertama non-proyeksi dan proyeksi. Nah, apa sih contohnya dari non-proyeksi itu? Seperti media cetak atau media grafis. Nah, dalam media cetak itu contohnya seperti buku, dan media grafis itu contohnya seperti gambar, kartun, dan poster. Yang kedua yaitu proyeksi, di mana dalam proyeksi ini adalah seperti hasil pemotretan kamera ataupun hasil program pengelolaan gambar. Selanjutnya yaitu media audio. Nah, dalam media audio ini adalah media yang mengandalkan indera pendengaran. Jadi tadi media visual itu adalah media yang mengandalkan indera mata, dan media audio ini mengandalkan indera pendengaran. Di mana dalam media audio ini biasanya digunakan untuk pembelajaran yang berbasis mendengarkan, seperti listening ataupun seperti bisa menggunakan menggunakan radio untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Nah, dalam media audiovisual ini adalah media penggabungan antara visual serta suaranya. Nah, dalam media audiovisual ini ada yang dinamakan audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Nah, dalam audiovisual murni ini contohnya seperti televisi. Nah, kenapa televisi ini bisa dikatakan media audiovisual murni? Karena televisi ini berasal dari satu sumber saja. Selanjutnya yaitu audiovisual tidak murni. Nah, audiovisual tidak murni itu adalah di mana berasal dari sumber-sumber yang berbeda atau menggabungkan dari 2 media, yaitu media audio dan media visual. Nah, jadi dalam media audiovisual ini tadi kan ada yang murni dan tidak murni. Jadi yang murni itu berpatokan dalam satu sumber, dan yang tidak murni itu penggabungan antara media audio dan media visual. Mungkin cukup sekian dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang multimedia, di mana multimedia ini adalah teknologi menggabungkan antara teknologi digital dan analog. Di dalamnya itu seperti menghasilkan sebuah hiburan, iklan, terus kemudian komunikasi, pemasaran, dan komersial. Di mana multimedia ini berasal dari kata multi dan media, yang artinya banyak media. Jadi multimedia ini penggabungan antara media-media yang lain seperti berupa media teks, grafis, kemudian animasi, video, dan interaktif.
Dan multimedia ini contohnya menghasilkan video pembelajaran, kemudian game, kemudian dan aplikasi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu 3 media yang kita pilih. Karena kenapa kita pilih ini? Karena media ini sangat gampang atau mudah diterapkan di peserta didik maupun bagi peserta didik dan guru, karena mudah digunakan, mudah dibuat dan mudah diterapkan di peserta didik. Nah, yaitu terdapat yang pertama media cetak, yang kedua media audiovisual, dan yang ketiga ada multimedia. Nah, alasan kita memilih media visual ini karena peserta didik itu dapat melihat langsung dan memahami secara langsung dan juga gampang diterapkan di peserta didik, dan juga dapat menyalurkan kreativitas guru dalam membuat media. Dan memilih media visual adalah juga mengembangkan seorang guru, tapi juga bisa meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar, karena disitu juga peserta didik itu mengandalkan penginderaan mereka mata dan pendengar mereka. Jadi mereka itu bisa memahami, juga bisa mendengar, lebih menggampangkan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya adalah kenapa media pembelajaran multimedia cocok dan kami pilih sebagai media pembelajaran yang digunakan kepada anak pada jenjang sekolah dasar. Alasan media ini digunakan karena tentu dalam multimedia ini adalah penggabungan dari beberapa media menjadi satu kesatuan secara interaktif, yang berarti bukan hanya media cetak saja, bukan hanya media audio visual ataupun media audio. Oleh karena itu, contoh dari media multimedia ini sendiri untuk anak sekolah dasar bisa seperti game, video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, atau media-media yang berkaitan dengan informasi dan teknologi pada masa kini yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tentu dengan penggunaan media multimedia ini, anak akan lebih mudah melihat, memahami, mendengar, dan juga mengerti akan materi-materi pelajaran dipahami karena melihat secara langsung, dan juga memberikan pemahaman kepada peserta didik secara lebih baik, karena peserta didik bisa belajar dengan ilustrasi yang ada dan juga tidak hanya monoton dengan buku paket ataupun audio dari guru atau mendengar dari mungkin PPT yang disajikan oleh gurunya di dalam kelas. Selanjutnya kami akan membahas grand design yang akan kami buat dan akan kami gunakan dalam pembuatan media pembelajaran nantinya. Grand design yang akan kami buat yaitu adalah salah satu aplikasi, di mana aplikasi ini merupakan media pembelajaran berupa multimedia karena penggabungan dari beberapa media pembelajaran secara interaktif. Kami akan membuat aplikasi dengan menganalisis kebutuhan dari peserta didik secara langsung, bisa melalui internet, bisa langsung observasi ke sekolah, ataupun nanti kamu bisa menganalisis dari jurnal-jurnal penelitian tentang media seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam media multimedia ini. Rencana yang akan kami buat yaitu adalah media pembelajaran berupa aplikasi pembelajaran, di mana di dalamnya peserta didik bisa belajar materi pelajaran itu secara lebih menarik, tidak monoton. Contohnya, kami akan buat aplikasi di mana anak bisa mengenal kebudayaan Indonesia dan juga memahami pembahasan yang ada tentang budaya Indonesia itu di dalam satu aplikasi media, di mana di dalam aplikasi ini berupa gambar, berupa video pembelajaran, nanti akan kami cantumkan juga link YouTube, dan akan kami usahakan media ini dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang akan kami analisis sebelum pembuatan media ini. Tentu dalam pembuatan media multimedia yang berupa aplikasi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, kami akan membuat suatu aplikasi dengan bantuan dari seseorang yang ahli dalam informasi dan teknologi. Oleh karena itu, kami harap media yang akan kami buat dapat didukung penuh oleh Bapak Wiku dan juga dapat dibantu pembuatannya agar media yang kami ciptakan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai
dengan pedoman pembuatan media pembelajaran yang akan kami lakukan. Terima kasih, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan dari PMB yang telah kami buat dari kelompok 4. Nah, harapannya semoga kedepannya untuk pembuatan grand design yang kami rencanakan dapat terwujud dan berguna bagi peserta didik tentunya. Jadi sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.